Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2020A1H124. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Mataram, kelas 1D PGSD VKIP semester 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Pancasila, dosen Abdul Sa'ban, SPD, MPD. Tugas yang akan saya kerjakan yaitu menjelaskan tentang hasil observasi dan analisis, menggambarkan makna dan nilai Pancasila dan moralitas internal dan eksternal. Oke, kita akan ke judul yang pertama tentang masalah korupsi di Indonesia. Di Indonesia sendiri sering terjadi kasus korupsi, salah satunya yaitu kasus Jiwasraya. Dugaan kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya atau Persero menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait saving plan sebesar 12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Akibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun. Jadi 13,7 triliun hanya perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu, ungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin dikutip dari pemberitahuan kompas.com. Setelah melakukan penyelidikan sejak 17 Desember 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Beni Cokrosaputra, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Henry Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Harim, dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syamirwa. Selanjutnya kita akan ke judul yang kedua, yaitu solusi yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi. Program anti korupsi berdasarkan Kementerian Keuangan yaitu ada 5. Yang pertama, pemetaan atau identifikasi sumber-sumber korupsi. Yang kedua, audit sistem atau kinerja. Yang ketiga, pencegahan dengan value dan perilaku dan kode etik. Yang keempat, pengawasan dengan WC atau whistleblowing system. Dan yang kelima atau yang terakhir, penindakan dengan reward dan punishment. Selanjutnya kita akan ke judul yang ketiga, makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki esensi agar kita takut terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif, karena yakin setiap tingkah atau perilaku kita dan perbuatan kita di dunia fana ini akan diketahui olehnya. Yang kedua, mampu menjaga pribadi untuk tidak berperilaku koruptif karena takut dosa, menjadikan kita manusia yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, semangat dalam implementasi esensi sila pertama dan kedua dapat menjadi tujuan sila ketiga, persatuan Indonesia dalam mengatasnamakan budaya korupsi yang telah berakar urat di negara ini. Yang keempat, tentunya perang melawan kejahatan atau latan korupsi harus dipimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan sebagaimana esensi di dalam sila keempat Pancasila. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu sirnanya korupsi di Indonesia tentunya menjadi harapan, impian, dan cita-cita kita bersama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima Pancasila. Oke, kita ke judul yang terakhir, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia dalam kasus korupsi. Ada berbagai cara dalam kasus korupsi ini, yaitu dengan pendekatan internal dan eksternal. Untuk internal sendiri adalah adanya unsur dari luar manusia memaksa orang tidak berkorupsi,
seperti adanya hukum yang kuat, hukuman yang berat, hakim yang bersih, dan lain sebagainya. Untuk internal sendiri adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri manusia atau individu dan mendapatkan penguatan dari pendidikan dan pembiasaan. Membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila, membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal dalam diri masyarakat. Nilai kedua Pancasila bila benar-benar dipahami, dihayati, dan diamalkan pasti mampu menekan angka korupsi. Nilai kedua Pancasila, sila 1, sila 2, sila 3, 4, dan 5 merupakan kekuatan organis, akan menjadi kekuatan moral besar bila dijadikan landasan moral dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pemberantasan korupsi. Penanaman nilai-nilai Pancasila paling efektif yaitu melalui pendidikan dan melalui media elektronik dan cetak. Pendidikan informal di keluarga harus menjadi landasan utama dan didukung oleh pendidikan formal di sekolah dan non-formal di masyarakat. Para media penting memiliki pengaruh dan daya jangkau yang luas sehingga media harus memiliki visi misi pendidik bangsa di masyarakat. Oke, kesimpulan dari penjelasan saya ini yaitu korupsi hanya memberikan dampak negatif dan merugikan untuk negara, khususnya negara Indonesia. Dan Pancasila harus dijadikan pedoman oleh warga negara agar negara ini bebas dari korupsi, karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai atau makna penting untuk memusnahkan korupsi di negara ini. Sekian itu saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.